Admin, suara saya jelas? Mbak Vivi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sudah boleh dimulai kajiannya Ustaz? Kayaknya tunggu 2 menit lagi. Barangkali ada teman yang lain yang belum masuk. Baik Ustaz.
Ya, silakan admin dimulai. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Hayyil Qayyumil Mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruang Google Meet ini untuk mengkaji ilmu agama bersama guru kita, Ustadz Ahmad Rif'an, Hafizahullah Ta'ala. Salawat serta salam, tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita memulai kajian kita pada malam ini, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, juga mengingatkan kepada teman-teman semua, mari sama-sama kita meluruskan niat kita untuk belajar ilmu agama ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon kepada teman-teman semua untuk tidak menyalakan mikrofon selama Ustadz kita menyampaikan materi ilmu agama, agar tidak mengganggu proses belajar mengajar kita pada malam ini. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Ahmad Rif'an. Kepada Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna daiman ikhlasan fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahman salima wanfa'na wanfa' binal umama. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang kami banggakan, yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hadirkan niat terlebih dahulu, mengikhlaskan niat semata-mata kita berada di room ini, mengharapkan yang kita harapkan hanyalah keridhaan, hanyalah balasan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dibuka kitabnya seperti biasa. Kita baca matan kitab Nurud Duja terlebih dahulu, baru kita melanjutkan pembacaan syarahnya. Silakan dibuka halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala Allah ta'ala laysa kamithlihi syai'. Al-mahdudu 'inda ulama'it tauhid ma lahu hajmun saghiran kana aw kabira. Wal haddu 'indahum huwal hajmu in kana saghiran wa in kana kabira. Az-zarratu mahdudatun wal arsyu mahdudun wan nuru waz-zalamu war-rihu kullun mahdudun. Qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu, man za'ama anna ilahana mahdudun
faqad jahilal khaliqal ma'bud. Rawahu Abu Nuaim. Qala al-Imam Abu Ja'farin at-Tahawi al-mauludu sanata 227 hijriyatan wal mutawaffa sanata 321 hijriyatan. Ta'ala ya'nillah 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Wa qala rahimahullah wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Qala al-imamu Ahmadur Rifa'i radhiyallahu anhu sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Wa qala aidan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifi wala makan. Qala ba'dul masyayikh alaika bituli samti ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Silakan dibuka halaman ke-20. Kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang bernama siapa? Ahmad ibnu Muhammad ibnu Salamah At-Tahawi. Jadi kita masih menjelaskan tentang perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan nama asli beliau adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Salamah At-Tahawi. Kasih Napa? Terus Di mute dulu ya. Nah, Mbak siapa? Mbak Onik Prihati. Nah, di mute dulu. Jadi saya ulang. Kita masih menjelaskan tentang perkataan di antara perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Perkataan beliau banyak. Yang disebutkan di dalam kitab Nurud Duja itu hanya beberapa, bahkan hanya dua perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi ini beliau mempunyai nama asli Ahmad ibnu Muhammad ibnu Salamah At-Tahawi. Beliau dilahirkan pada tahun 227 Hijriyah. 227 Hijriyah. Dan wafat pada tahun 321 Hijriyah ala qaulin. Menurut satu pendapat. Jadi al-mu'arrikhin, para ulama, pakar sejarah itu berselisih pendapat tentang tahun wafatnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Sebagian ulama mengatakan beliau wafat pada tahun 321 Hijriah. Sebagian pendapat. Sebagiannya lagi mengatakan wafat beliau pada tahun 322 Hijriah. Ala kullin, baik yang mengatakan 321 atau yang mengatakan 322, beliau ini termasuk ulama salaf yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang kemarin pernah kita baca bersama.
Rasulullah pernah bersabda, khairul quruni qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Kata Rasulullah, sebaik-baik masa kurun adalah masaku, masa di mana saya hidup. Kata Rasulullah, di masanya Rasulullah adalah sebaik-baik kurun. Kemudian masa apa lagi? Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa yang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian juga masa setelahnya. Jadi di situ kata Rasulullah ada 3 masa. Yang masa yang paling baik pertama masa Rasulullah, kemudian masa setelahnya, dan masa setelahnya lagi. Nah, kemudian ada di antara ulama pakar hadis yang memperjelas yang dimaksud kurun itu berapa tahun. Diperjelas oleh Al-Hafidz Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak. Beliau menyatakan yang dimaksud 1 kurun adalah 1 abad. Satu abad. Berarti yang disabdakan oleh Rasulullah sebaik-baik masa adalah 3 abad pertama Hijriyah. 3 abad pertama Hijriyah. Dan 1 abadnya adalah 100 tahun. Berarti kalau kita ditanya, sumpama kita ditanya yang dimaksud masa salaf itu apa? Yang dimaksud masa salaf itu apa? Bisa kita jawab yang dimaksud adalah 3 abad pertama. Jadi 1 abadnya 100 tahun, berarti yang dimaksud masa salaf adalah 300 tahun pertama Hijriyah. Coba perhatikan. Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau lahir pada tahun 227 Hijriyah. Berarti beliau ini masih termasuk ulama salaf. Dalam segi tahun beliau termasuk, dalam segi keyakinan beliau juga tentu termasuk ulama salaf. Maka dari penjelasan ini bisa kita ambil pemahaman, dan ini harus kita waspadai. Ada sebagian kelompok mengklaim kelompok mereka lah yang dimaksud kelompok salaf. Ada sebagian kelompok mengklaim katanya mereka adalah pengikut salaf. Apakah pengakuan atau klaim mereka bisa dibenarkan? Ya, coba kita teliti. Kita teliti terlebih dahulu. Jelas secara masa mereka hidup di zaman kita. Kita sekarang berada di tahun 1446 Hijriah. Berarti abad ke-14. Sedangkan yang dimaksud salaf adalah ulama yang hidup di masa 3 abad pertama Hijriah. Jaraknya udah jauh. 13 abad kurang lebih. Secara masa tidak dibenarkan. Kemudian secara keyakinan, amaliyah, apakah bisa dibenarkan? Ya kita lihat dulu. Yang diajarkan oleh ulama salaf adalah tanzih. Dalam urusan keyakinan adalah tanzih. Tanzih itu apa? Mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari keserupaan terhadap makhluknya. Kalau dikatakan makhluk itu berubah, bukti tanzih berarti apa? Mengatakan Allah tidak berubah. Kalau dikatakan manusia itu mempunyai permulaan, bentuk keyakinan tanzih berarti apa? Mengatakan Allah adanya tidak bermula. Di antara bentuk tanzih juga ketika dikatakan makhluk itu
butuh kepada yang lain, maka bentuk keyakinan tanzih meyakini, mengatakan Allah tak berhajat, Allah tak butuh kepada selainnya. Inilah ciri khas karakter akidah ulama-ulama salaf. Tanzih, mensucikan Allah dari keserupaan. Nah, yang mengatakan bahwa mereka adalah salaf, pengikut salaf katanya, kelompok salaf katanya, dari dua aspek ini tercukupi atau tidak, terpenuhi atau tidak. Secara massa, ya mohon maaf, mereka hidup di abad ke-14, jauh sekali. Secara keyakinan, lihat dulu. Kalau memang keyakinannya tanzih, maka mungkin bisa dibenarkan pengakuan mereka bahwa kelompok mereka pengikut salaf. Tapi kalau justru berlawanan, bertentangan dengan keyakinan salaf, salaf tanzih, malah mereka tasbih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka klaim mereka tidak bisa dibenarkan. Maka hadis yang disebutkan di dalam kitab ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini sangat penting untuk kita pahami. Dari hadis ini kita tahu mana sejatinya salaf. Ya. Dari hadis ini kita tahu mana yang hanya sebatas pengakuan saja. Itu hanya pengulangan ya materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, silakan dibuka kitabnya halaman 20, kita akan melanjutkan perkataan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana bi amdadihi. Ini admin nanti kalau suara saya terputus-putus bisa diingatkan ya. Ini Bang Erik nggak nampak ini. Ada Bang Erik. Oh, ada Bang Erik. Nah. Qala al-muallifu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wal ghayati al-atrafu. Kemarin perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu apa? Ta'ala ya'nillaha 'anil hududi wal ghayati. Maha suci Allah dari al-hudud, batas ukuran. Allah maha suci dari batas ukuran. Maha suci dari apa lagi? Wal ghayati. Wal ghayat artinya al-atraf. Ujung, batas ujung. Al-atraf, batas ujung. Jadi kalau sesuatu itu mempunyai ukuran, pasti ada ujungnya. Pasti ada ujungnya. Contoh, semisal pena ya. Semisal pena. Ini mempunyai ukuran panjang. Yang dimaksud al-ghayat itu mana? Ini ujung. Al-atraf. Ya. Jadi Allah Ta'ala maha suci dari batas penghabisan. Ujung dari ukuran tersebut. Dari ukuran saja Allah maha suci, apalagi dari batas akhirnya. Maha suci Allah dari al-ghayat. Wal arkani al-jawanibu. Dan maha suci dari arkan. Artinya al-jawanib, sisi-sisi. Jawanib, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah. Maha suci Allah dari itu. Wal a'dha'i. Dan maha suci dari anggota badan yang besar. Maha suci dari anggota badan yang besar. Contohnya apa? Karoksi, seperti kepala. Perlu diketahui, yang namanya anggota badan
itu ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar dalam bahasa Arab itu disebut al-a'dha. Dalam konteks perkataan beliau, al-a'dha artinya anggota besar, anggota badan yang besar. Seperti apa? Karroksi, seperti kepala. Warijli, dan kaki. Itu diharokati itu. Nanti kebacanya warrojuli. Kalau ar-rajul maknanya lain. Ar-rajul maknanya laki-laki, orang laki-laki. Tapi di situ artinya apa? Yang dimaksud kaki. Kalau kaki artinya maka bacanya warijli. Al-jarihah. Warijli al-jarihah. Anggota badan. Wal adawati, dan maha suci dari anggota badan yang kecil. Contohnya apa? Wal adawati al-a'dha'u as-saghiratu. Maknanya anggota-anggota badan as-saghiratu, yang kecil. Contohnya kalisani, seperti lidah. Kalisani, seperti lidah. Lidah itu kan kecil. Nah, makanya dikatakan oleh sebagian ulama, al-lisanu jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Lisan itu bentuknya kecil, ya memang kecil. Semua lisan itu ya bentuknya kecil. Sekalipun orangnya besar, ya tentu lisannya lebih kecil daripada mulutnya kan. Lebih kecil. Hewan yang paling besar saja, ya, tetap lidahnya lebih kecil daripada kepalanya kan. Itu. Al-lisan jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Lisan itu bentuknya kecil, namun mara bahaya yang ditimbulkan darinya kabir, sangatlah besar. Dengan lisan, dua orang bisa saling membenci. Dengan lisan, kekeluargaan bisa terputus. Dengan lisan, orang bisa saling bermusuhan, saling membunuh, saling membuat kerusakan, ya, disebabkan lisan. Itu. Memang lisan bentuknya kecil, tapi jangan sampai kita sepelekan. Nah, kembali lagi, kal lisani, anggota badan yang kecil seperti lisan. Wallahati, dan anak lidah, lahat, anak lidah. Bentuknya yang ada di dalam. Kalau teman-teman itu ngaca, kemudian membuka mulutnya, itu ada benda kecil, daging kecil yang menggantung di belakang sini. Coba nanti habis pengajian, habis belajar, cari kaca masing-masing ya. Ada di depan kaca, membuka mulut, nanti nampak ada kayak daging, kayak daging kecil yang menggantung di belakang, yang menggantung. Itu namanya al-lahat, anak lidah. Jadi Allah Ta'ala maha suci dari anggota badan, baik yang besar maupun yang kecil. La tahwihil jihatu sittu. La tahwihi. Allah tidak diliputi. Al-jihatu sittu, oleh keenam arah penjuru. Oleh keenam arah penjuru. Allah maha suci dari keenam arah penjuru. Allah tidak diliputi oleh keenam arah penjuru. Maksudnya bagaimana? Maksudnya la yajuzu, mustahil. La yajuzu, tidak boleh. Yang maksudnya mustahil. La yajuzu, mustahil, ayyakunallahu, adanya Allah. Apa? Mustahil adanya Allah bagaimana? Mutahayyizan, bertempat. Mustahil adanya Allah itu bertempat. Jadi perkataan beliau yang sangat singkat ini, la tahwihil jihatu sittu, Allah tidak diliputi oleh keenam arah penjuru. Maksudnya apa? Mustahil
adanya Allah itu bertempat fi jihatin pada satu arah, minal jihati dari beberapa arah, wala fi jami'il jihati dan tidak juga pada semua arah, dan tidak juga pada semua arah. Nah, Allah itu tidak bertempat. Allah tidak diliputi oleh arah. Baik satu arah, dua arah, beberapa arah, atau semua arah. Maha suci Allah dari itu. Selanjutnya apa? Lah ini. Li'annahu, kenapa Allah Ta'ala tidak bertempat pada suatu arah, tidak juga pada beberapa arah, tidak juga pada semua arah. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya Allah itu maujudun, ada. Karena sesungguhnya Allah itu maujudun, ada. Bila makanin, tanpa tempat. Bila makanin, tanpa tempat. Wala jihatin, dan tanpa arah. Wala jihatin, dan tanpa arah. Jihatin haknya itu tidak bertasydid ya. Wala jihatin, bukan wala jihatin, bukan. Haknya tidak ditasydid. Wala jihatin, bukan wala jihatin. Diharokati ya. Nah, saya ulang lagi. Maksud perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, la tahwihil jihatu sittu, Allah tidak diliputi oleh keenam arah penjuru. Maksudnya apa? Allah mustahil, adanya Allah mustahil bertempat pada satu arah atau beberapa arah, bahkan semua arah. Ini mustahil. Mustahil. Allah tidak bertempat pada satu arah, tidak bertempat pada beberapa arah, tidak juga bertempat pada semua arah. Kenapa? Jawabannya, alasannya, karena Allah itu ada, adanya Allah tanpa tempat dan tanpa arah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, ini penjelasan ini sudah sering kita ulang. Nah, tapi sangat penting untuk kita terus mengulangnya agar semakin kuat keyakinan kita. Ya. Kalau ada yang bertanya, kenapa adanya Allah tidak bertempat? Kenapa adanya Allah itu tidak berarah? Jawabannya bagaimana? Masih ingat? Karena Allah bukanlah benda. Ya. Karena Allah bukanlah benda. Yang namanya benda itu apa? Sesuatu yang punya ukuran. Allah Ta'ala bukan benda. Bukan sesuatu yang punya ukuran, baik itu kecil maupun besar. Karena Allah bukanlah benda, maka tidak berlaku baginya tempat dan tidak berlaku baginya arah. Karena yang namanya bertempat, definisinya apa? Bertempat. Mengambil ruang kosong. Ya kan? Bertempat. Yang namanya tempat itu apa? Al-faragh alladzi yamla'uhul hajmu. Atau yashghaluhul hajmu. Yang namanya tempat adalah ruang kosong yang diisi oleh benda. Ruang kosong yang diisi oleh benda. Allah Ta'ala itu bukan benda. Sehingga bertempat ini mustahil bagi Allah. Saya ulang. Terlalu cepat kayaknya. Tadi kan dikatakan Allah tidak diliputi oleh arah. Baik satu arah, ataupun beberapa arah, atau semua arah. Ya kan? Ini wajib kita yakini nih. Wajib kita yakini Allah tidak berarah. Kenapa? Karena Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Mungkin sampai sini sudah jelas.
Tapi barangkali ada yang bertanya, kenapa Ustadz adanya Allah tak bertempat? Adanya Allah tak berarah? Bagaimana cara kita menjawab? Karena Allah bukanlah benda. Allah bukanlah benda. Apa itu benda? Sesuatu yang punya ukuran. Baik itu kecil maupun besar. Karena Allah bukanlah benda, karena Allah bukanlah sesuatu yang punya ukuran, maka bertempat itu mustahil menjadi sifat bagi Allah. Mustahil. Nah, Allah bukan benda. Gimana bisa dikatakan bertempat? Yang bertempat itu benda. Allah bukan benda. Ya. Maka bertempat ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut. Wal jihatu sibtu, dan adapun keenam arah penjuru, hiya faukun, yaitu arah atas. Kalau dikatakan 6 arah penjuru maksudnya apa? Ini. Yang pertama faukun, atas. Watahtun, dan bawah. Wayaminun, dan apa? Kanan, arah kanan. Arah kanan. Ya, mungkin ada dia teman-teman ada yang sedang duduk, ada yang sedang berdiri. Nah, mungkin barangkali ada yang rebahan juga. Di atas kita itu namanya faukun. Di bawah kita namanya tahtun. Di kanan kita namanya yaminun, arah kanan. Washimalun. Nah, shinnya di kasroh. Washimalun, arah kiri. Arah kiri. Kalau fathah, syamalun, maknanya utara. Utara. Beda harokat, beda makna. Makanya saya sering mengingatkan untuk mengharokati. Ya. Washimalun, dan arah kiri. Bukan syama, bukan. Wa amamun, dan depan. Wa khalfun, dan belakang. Wa khalfun, dan belakang. Maha suci Allah Ta'ala dari keenam arah penjuru ini. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Dan juga tidak di mana-mana, tidak di mana-mana. Karena di mana-mana itu tempat, di mana-mana itu arah. Ya, coba kita bilang, fulan ada di mana-mana. Terus dibilang lagi, di mana. Apa maksudnya di mana? Oh, di sana. Ya, di mana kita menunjuk yaitu arah. Iya kan? Arah manusia ya antara depannya Bang Erik. Nah, ini saya contohkan nih. Antara depannya Bang Erik dengan depannya saya ya berbeda. Belakangnya saya, belakangnya Bang Erik itu beda. Kanan kirinya saya berbeda dengan kanan kirinya Bang Erik. Kalau dikatakan naudzubillah semisal Allah ada di mana-mana. Ini sama saja mengatakan Allah bertempat. Sama saja mengatakan Allah itu berarah. Karena di mana-mana yaitu arah. Di mana-mana yaitu tempat. Semisal ada orang bilang Allah ada di mana-mana. Maksud kamu di mana? Di mana-mana ditanya di mana lagi? Di sana. Ketika menunjuk ya itu kan arah. Ketika menunjuk itu arah. Bisa dipahami ya? Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak berarah. Baik pada satu arah, baik pada satu tempat, atau beberapa arah, beberapa tempat, atau semua arah, atau semua tempat. Maha suci Allah dari semua itu. Nah, kasairil mubtada'ati. Nah, jangan salah paham ini. Kasairil mubtada'ati. Sebagaimana seluruh makhluknya. Nah, ungkapan sebagaimana seluruh makhluknya bukan artinya gini. Allah Ta'ala tidak bertempat sebagaimana makhluknya juga tidak bertempat. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Kan seakan-akan maknanya gitu. Allah tidak diliputi oleh keenam arah sebagaimana makhluknya. Itu bukan artinya Allah tidak bertempat, makhluknya juga tidak bertempat. Bukan itu maksudnya.
Lalu apa maksudnya? Ai, ini dijelaskan. Ai, maksudnya al-makhluqatu tahwihim al-jihatu. Al-makhluqatu, seluruh makhluk, baik itu benda yang kathif maupun yang latif, kathaif walatoif, ya. Al-makhluk maksudnya seluruh makhluk, tahwihim itu diliputi. Seluruh makhluk itu diliputi. Oleh apa? Al-jihatu, oleh keenam arah. Oleh keenam arah. Maka ketika dikatakan Allah Maha Suci dari arah sebagaimana makhluknya, ini maksudnya apa? Allah Ta'ala tidak diliputi oleh arah, adapun makhluk itu diliputi oleh arah. Bisa dipahami ya? Ammallahu, lanjutannya, ammallahu, adapun Allah, fala yushbihu, maka ia tidak menyerupai. Fala yushbihu, maka ia tidak menyerupai. Khalqahu makhluk ciptaannya. Khalqahu makhluk ciptaannya. Biwajhin minal wujuhi, baik dari satu segi, minal wujuhi maupun beberapa segi. Biwajhin minal wujuhi, baik dari satu segi maupun beberapa segi. Allah Ta'ala tidak serupa dengan ciptaannya, tidak serupa dengan makhluk ciptaannya, baik itu manusia, jin, malaikat, hewan, tetumbuhan. Biwajhin minal wujuh, Allah tak serupa dengan semua itu, sedikit pun tidak. Biwajhin minal wujuh itu artinya gitu, sedikit pun tidak. Allah tak serupa, sama sekali tak serupa, sedikit pun tidak. Itu maksud dari biwajhin minal wujuh. Wala yutasawwaru fil qalbi, ini penting nih. Wala yutasawwaru, dan tidak tergambar, fil qalbi, di dalam hati. Wala yutasawwaru, dan tidak tergambar, fil qalbi, di dalam hati. Qala al-imamu Ahmad bin Hanbalin. Qala al-imamu, telah berkata oleh al-imam Ahmad ibnu Hanbalin radhiyallahu anhu. Beliau ini di antara muridnya Imam Asy-Syafi'i. Di antara muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad. Beliau di antara muridnya Imam Asy-Syafi'i. Apa yang beliau katakan? Mahma tasawwarta. Mahma tasawwarta. Apapun yang terlintas. Bibalika. Di dalam benakmu. Di dalam pikiranmu. Apapun yang terlintas di dalam benakmu. Di dalam pikiranmu. Fallahu, maka adapun Allah, bi khilafi dzalika, tidak serupa dengan hal itu. Tidak serupa dengan hal itu. Rawahu Abul Fadli At-Tamimi, diriwayatkan oleh Abul Fadl At-Tamimi. Nah, perlu diperhatikan ungkapan Imam Ahmad ini, ungkapan beliau kan bahasanya mahma tasawwarta. Tasawwara itu mempunyai arti apa namanya? Menggambarkan. Menggambarkan. Tasawwara itu artinya menggambarkan. Tapi kita artikan tadi seperti apa? Mahma tasawwarta, apapun yang terlintas. Kenapa diartikan terlintas? Supaya tidak mengesankan bahwa kita boleh membayangkan Allah.
Saya ulangi lagi. Ya. Tasawwarta itu pada makna asalnya itu mahma tasawwarta, apapun yang engkau bayangkan. Ya. Apapun yang engkau bayangkan. Ini makna asalnya ini. Tapi kita nggak pakai makna itu. Apapun yang engkau bayangkan ya, tentang Allah bibalika, di dalam benak pikiranmu, ya, itu makna asalnya seperti itu. Tasawwarta, apapun yang engkau bayangkan. Ya. Tapi kenapa kita nggak pakai makna itu? Lebih sering kita pakai makna apapun yang terlintas. Kenapa kita nggak pakai makna apapun yang engkau bayangkan? Karena, ini penting nih, dalam mengajarkan tentang ilmu akidah, menggaungkan makna-makna kalimat tauhid, menyebarluaskan ajaran tauhid, jangan sampai kita menggunakan bahasa yang nanti bisa disalahpahami. Ini nggak boleh, hukumnya haram. Boleh. Bahasa-bahasa ya, yang ada kemungkinan berpotensi orang itu salah paham, tidak kita tinggalkan, harus kita tinggalkan. Kan beda nih. Kalau kita katakan, kita terjemahkan apapun yang engkau bayangkan tentang Allah di dalam benak pikiranmu. Ini bisa saja orang berpemahaman, oh berarti kita boleh nih memikirkan Allah. Sekalipun yang dipikirkan itu sejatinya bukan Allah. Kan mungkin seperti itu jadinya. Bisa dipaham ya? Tapi kalau kita bahasakan, kita terjemahkan, apapun yang terlintas dalam benakmu tentang Allah, terlintas berarti datang sendiri. Terlintas berarti datang sendiri. Bisa dipaham ya? Nah, maka teman-teman nanti barangkali mau mengajar, ini baterainya mau habis pula. Bentar. Ambil charger dulu. Bentar dulu. Ya, kita lanjut. Jadi nanti kalau ada kesempatan teman-teman mengajar, baik kepada keluarganya ataupun kepada anak didiknya, ataupun pas mengisi acara gitu ya, dalam mengartikan perkataan Imam Ahmad ini, mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalika, kita menggunakan bahasa terlintas. Apapun yang terlintas di dalam benak pikiranmu tentang Allah, fallahu bi khilafi dzalika, maka Allah berbeda dengan hal itu. Berbeda dengan hal itu. Ingat, dan harus dipahami juga ini. Fallahu bi khilafi dzalik, pada ungkapan ini terakhir, fallahu bi khilafi dzalik, itu maksudnya apa? Ketika ada lintasan pikiran masuk pada pikiran kita, dan itu datangnya dari setan, Allah seperti ini, Allah seperti ini, Allah seperti ini. Maka Allah Ta'ala berbeda sama sekali dengan apa yang terlintas di dalam benak pikiran kita. Berbeda sama sekali. Berbeda. Bukan itu. Allah itu bukan itu. Yang ada di dalam pikiran kita adalah makhluk. Bukan Allah. Bukan artinya gini. Ini pemahaman yang keliru. Yang tadi pertama yang benar. Jadi kalau terlintas dalam pikiran kita, mengatakan itu adalah Allah, maka itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Sama sekali itu bukan Allah. Itu adalah makhluk. Ini pemahaman yang benar. Pemahaman yang keliru, yang salah paham bagaimana?
ada benak, ada pikiran, ada lintasan pikiran masuk ke benaknya, ke pikirannya. Mengatakan, katakanlah ini contoh, ada orang digoda oleh setan. Allah seperti ini, Allah seperti ini. Allah besar. Nah, kemudian dipahami, oh Allah nggak besar, berarti Allah kecil. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Ini salah paham. Jadi yang dimaksud oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal, fallahu bi khilafi dzalik, apapun sesuatu itu, ya, baik itu besar, baik itu kecil, berwarna merah, berwarna hijau, apapun itu adalah makhluk, bukan Allah. Khalik ya khalik, makhluk ya makhluk. Pencipta ya pencipta, ciptaannya ciptaan. Ya, gitulah. Ya, jadi bukan Allah, itu bukan Allah, tapi makhluk ciptaan. Bisa dipaham ya? Nah, dari sini tadi dikatakan di atas wala yutasawwaru fil qalbi. Allah Ta'ala tidak bisa digambarkan di dalam hati, dalam pikiran. Allah Ta'ala tidak bisa digambarkan, tidak bisa dihayalkan. Bahkan menghayalkan Allah Ta'ala, mengimajinasikan Allah Ta'ala, membayang-bayangkan Allah seperti apa ya, Allah seperti apa ya. Itu hukumnya haram. Dan ada larangan keras di dalam sebuah hadis. Hadis Rasulullah bunyinya apa? La fikrata fir rabbi. La fikrata fir rabbi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abul Qasim Al-Ansari di dalam Syarah Al-Irsyad. Jadi ada hadis Rasulullah pernah bersabda, la fikrata fir rabbi. Hadis ini sangat populer. Sangat populer. Diriwayatkan oleh Abul Qasim Al-Ansari. Maknanya apa? La fikrata. Tidak boleh memikirkan fir rabbi, tentang Allah Ta'ala. Tidak boleh memikirkan. Maksud tidak boleh memikirkan itu apa? Tidak boleh membayang-bayangkan Allah. Tidak boleh mengimajinasikan Allah Ta'ala. Tidak boleh. Karena Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan. Karena Allah Ta'ala tidak bisa diimajinasikan. Sekeras apapun pemikiran orang, bagaimanapun usahanya, memikirkan, pasti yang ketemu adalah makhluk. Pasti yang ketemu adalah makhluk. Dan jika diyakini sebagai Allah, berarti apa? Dia musyabbih. Telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi apa namanya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berlandas pada apa? Berlandas pada Al-Quran dan hadis. Berlandas pada Al-Quran dan hadis. Serta disaksikan oleh akal yang sehat. Disaksikan kebenarannya oleh akal yang sehat. Akal yang sehat. Jadi sesuatu yang ada itu nggak mesti pikiran kita mampu membayangkan. Nggak mesti sesuatu kita mampu membayangkan. Ada sebagian orang mensyaratkan sesuatu bisa dikatakan ada ketika mampu dicerna oleh pikirannya. Dalam arti mampu dibayangkan oleh pikirannya. Ini keliru. Keyakinan yang namanya akidah itu tidak berlandaskan pada wahem. Wahem itu apa? Contoh wahem seperti ini. Nah, ada orang berdiri di tepi pantai.
sore-sore nunggu buka puasa, ya kan? Ngabuburit di tepi pantai, di tepi laut, lihat sunset, ya namanya apa itu? Sunset kata orang sekarang. Ya, lihat pemandangan lah, lihat pemandangan matahari. Ketika matahari itu mulai sedikit demi sedikit tenggelam, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Pikiran kita mengatakan matahari itu dimakan oleh air, masuk ke dalam laut. Betul apa enggak? Kita mengira matahari itu masuk ke dalam dasar laut. Mengira seperti itu. Kenyataannya, realitanya, masuk ke laut apa tidak itu? Kan tidak. Tapi apa? Masuk ke tempat peredarannya yang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi sebetulnya matahari tak masuk ke air, tapi pikiran kita mengatakan demikian. Pikiran kita menghukumi, menyangka matahari masuk ke dalam air. Padahal tidak. Itu yang namanya wahm. Al-wahmu. Jadi al-wahmu ala ma yarahu bihukmi ma ro'ahu. Yang namanya wahm menghukumi, wahm itu menghukumi atas sesuatu yang belum pernah dilihat dengan hukum sesuatu yang pernah dilihat. Menghukumi sesuatu yang belum pernah dilihat dengan hukum sesuatu yang pernah dilihat. Apa kita pernah melihat peredaran matahari secara langsung? Kan nggak pernah. Seumur hidup kita berjalan kaki ke arah barat sekalipun nggak bakal ketemu. Mana ya tempat tenggelamnya matahari, dicari terus nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Ya, nggak bakal ketemu. Jadi tempat peredaran matahari, tenggelamnya matahari, sama sekali kita belum pernah menyaksikan. Yang pernah kita lihat itu apa? Ujung dari pantai. Ujung dari laut. Jadi mengira matahari itu tenggelam ya masuk ke laut. Menghukumi sesuatu yang belum pernah dilihat dengan sesuatu yang sudah pernah dilihat. Bisa dipahami ya? Itu yang namanya wahm. Nah, akidah, yang namanya akidah tidak berlandaskan pada wahm. Orang yang mengatakan bagaimana bisa Allah Ta'ala dikatakan ada tapi nggak bisa dipikirkan. Nah, saya ulang. Ini contoh kasus orang yang punya keyakinan tapi landasannya adalah wahm. Mereka sering mengatakan bagaimana bisa Allah Ta'ala dikatakan ada tapi tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibayangkan. Yang namanya sesuatu ada ya harus bisa dibayangkan menurut mereka. Berarti apa? Dia sudah menjadikan pondasi dari keyakinan mereka adalah wahm. Apa yang biasa dilihat oleh orang tersebut? Kan manusia, hewan, tumbuhan. Manusia ada bentuknya seperti ini. Hewan ada bentuknya seperti ini. Pohon ada bentuknya seperti ini. Kalau Allah ada, menurut mereka nih, berarti mestinya bisa dibayangkan. Kalau nggak bisa dibayangkan, berarti Allah tak ada. Ini menurut mereka. Ya, menurut mereka. Kalau kita tidak demikian. Tadi di awal kita mengatakan apa? Asas, pondasi dari keyakinan kita adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Kita mengenal Allah Ta'ala dengan cara apa? Mempelajari sifat-sifatnya. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Ya. Bukan dengan cara membayangkan, bukan. Jangankan Allah Ta'ala yang tak punya ukuran. Ada loh makhluk Allah Ta'ala, makhluk
ciptaan. Ada juga yang tidak bisa kita bayangkan. Nanti penjelasannya di bawah ini. Tapi ini saya gambarkan, sampaikan secara umum saja. Ada makhluk yang ada, makhluk itu ada, tapi kita tidak mampu membayangkan, tidak mampu mengimajinasikan. Apa makhluk itu? Ada sebuah waktu, ada sebuah tempat, masa, tapi belum tercipta yang namanya kegelapan dan cahaya. Kira-kira bisa dibayangkan apa Anda ini? Mengimajinasikan ada waktu, ada masa, tapi belum ada cahaya, belum ada malam. Belum ada cahaya, belum ada kegelapan. Waktu malam, waktu pagi, ya, itu kan waktu. Tapi ya nggak ada cahaya, nggak ada kegelapan. Ada tempat, ada tempat. Kalau yang sering kita lihat setiap harinya, yang namanya tempat bumi lah. Kalau tak gelap, terang. Gelap, terang. Gelap, terang. Gelap, terang. Kan hari-hari kita seperti itu. Gelap, terang. Sekarang gelap. Besok terang. Kalau masih hidup. Ya. Kalau udah mati ya berarti gelap lagi. Itu yang biasa kita lihat. Apa mampu kita membayangkan ada tempat, ada waktu, tapi belum tercipta, belum ada yang namanya kegelapan dan cahaya. Akal kita nggak mampu membayangkan. Tapi kita wajib mengimani. Karena hal itu disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-An'am ayat pertama. Ya. Di dalam surah Al-An'am ayat pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Khalaqas samawati, yang telah menciptakan 7 lapis langit, wal ardo, dan bumi. Nah, Allah menciptakan langit terlebih dahulu. Allah menciptakan bumi terlebih dahulu. Wa ja'ala, lalu Allah menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Apa yang Allah jadikan? Az-zulumati wan nur. Kegelapan dan cahaya. Jadi langit sudah ada, bumi sudah ada, tapi belum ada cahaya. Belum ada kegelapan. Langit itu kan tempat. Bumi itu kan tempat. Ada tempat, ada masa, tapi belum ada cahaya. Belum ada kegelapan. Akal manusia tak mampu membayangkan. Sekalipun demikian, kita nggak mampu mengimajinasikan, membayang-bayangkan. Ya. Coba saja, ada enggak di antara kita yang mampu membayangkan? Nggak bakal bisa. Oh, gelap Ustadz. Oh, dulu itu gelap. Gelap itu belum ada loh. Gelap gimana? Gelap itu belum ada. Kegelapan belum ada. Oh, setengah gelap, setengah terang. Gelap sama terang belum ada. Bagaimana bisa setengah-setengah? Yang ada dalam pikiran kita kalau nggak gelap terang. Kalau tak terang gelap, kan itu. Ya mungkin kalau setengah-setengah mungkin saja. Setengah-setengah mungkin saja. Tapi itu kan kalau keduanya ada. Ini dua-duanya belum ada. Bagaimana mampu kita membayangkan? Akal kita tak mampu membayangkan. Sekalipun demikian, tak mampu kita membayangkan. Tapi kalau sudah disebut dalam Al-Quran, apa kewajiban kita? Tentu meyakini. Kita beriman kepada Al-Quran. Artinya apa? Meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah dan kita meyakini kebenaran hukum di dalamnya. Ya, membenarkan semua kisah yang ada di dalamnya. Nah, kalau tak percaya satu ayat saja berarti kan apa? Mendustakan ayat Al-Quran. Mendustakan firman Allah. Iya kan? Orang yang mendustakan firman Allah apa hukumnya? Kita sudah pernah belajar itu. Bisa dipaham ya? Itu. Jadi sesuatu dikatakan ada tidak disyaratkan
harus dapat diimajinasikan, harus bisa digambarkan. Itu tidak. Itu tidak. Allah Ta'ala itu ada. Tapi apa? La yutasawwaru fil qalbi. Allah tidak dapat digambarkan. Allah tidak dapat dibayangkan di dalam hati manusia. Bisa dipaham ya? Nah, kalau ada kata ulama nih, eh, jadi yang namanya setan itu berusaha menjerumuskan manusia dari semua cara. Pokoknya bagaimana caranya manusia masuk ke neraka. Itu setan tuh. Target pertama mereka adalah menjatuhkan manusia ke dalam jurang kekufuran. Ada hembusan-hembusan, ya. Ada pikiran-pikiran yang dimasukkan ke dalam diri kita. Katanya itu adalah Allah. Allah seperti ini, Allah seperti ini. Ya. Kalau ada pemikiran seperti itu, segera kita membuangnya. Segera kita menolaknya. Dengan cara apa? Mengingat perkataan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Itu makhluk. Itu makhluk. Bisa dipaham ya? Nah, udah jam 9 kurang 9 menit. Nah, mungkin sampai sini ya pertemuan pada malam hari ini. Fa in qila kaifa dzalika wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan halaman 21. Tadi yang kita jelaskan sebetulnya materi yang ada di bawah ini. Jadi pertemuan yang akan datang mungkin hanya membaca, kemudian diartikan, diharokati tanpa penjelasan yang panjang. Karena penjelasannya tadi sudah saya sebutkan lebih awal. Nah, mungkin sebelum kita cukupkan, ada yang perlu ditanyakan terkait dengan materi ya. Jangan materi yang lain dulu. Silakan. Ada Kang Hasanuddin dari Brebes. Kang Hasanuddin. Ada lagi yang dari Brebes? Paling 1-2 ini yang dari Jawa Tengah nih. Coba saya pengen tahu yang dari Jawa Tengah angkat tangan dulu. Biar nanti pas pulang bisa berkunjung, ziarah. Nah, ini masa kenalnya cuma di online saja. Dunia nyatanya nggak ada yang kenal. Oh ya, Mbak Onik. Terus siapa? Cuma satu. Coba diklik dulu tangannya. Mbak Ayu Evita, Kang Hasanuddin. Kang Hasanuddin udah lama kenal ini. Udah biasa ketemu. Teman ngaji. Terus siapa lagi? Cuma bertiga. Nah, terus ini yang 40-nya, 30 sekiannya dari mana saja ini? Insya Allah ya, saya sangat ingin teman-teman yang ngaji bersama di rutinitas kita setiap malam Ahad. Saya sangat berharap bukan hanya kenal di media, bukan hanya kenal di kajian seperti ini, tapi saya sangat berharap ada waktunya kita bisa berkumpul ya ngaji langsung. Nah, jika perlu saya yang datang. Ini yang dari Kubu ada juga. Dari Kubu, tuan rumah. Dari Kubu Abang Irmanto ini
Saya ada kajian sama beliau setiap malam Rabu. Ngaji langsung berhadapan. Zila. Nah, siapa lagi? Ya penting ya. Jadi usahakan apa namanya, bukan hanya kenal di dunia Google Meet saja, tapi diupayakan pernah berjumpa, ya kan? Pernah belajar langsung. Hmm, ya. Ini dari mana saja? Ada absennya apa enggak, Mbak Admin? Yang dari Kalimantan ada? Mbak Rahma ada yang dari Kalimantan? Tadi ada Ustadz Ummi Nafisa. Ini cocok ini Bang Irmanto bikin daurah. Ya mungkin kalau Rohil masih bisa lah saya datang. Kalau Aceh, Kalimantan, Sulawesi. Ada Sulawesi? Syahama Jakarta hadir. Dari Syahama Jakarta. Ya, dari Syahama Jakarta enak ya. Bisa setiap hari datang ke markas ngaji. Nah, mungkin itu ya. Ya, saya berharap teman-teman yang ngaji bareng sama saya, baik yang baru bergabung atau sudah lama. Ini mungkin Bang Erik itu belakangan ini mungkin ada yang belum tahu juga, grup kajian saya itu asalnya sendiri. Sampai sekarang itu kurang lebih sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun, tapi apa namanya? Yang ngaji online gitu, ngaji online. Saya pengen tahu siapa, pengen lebih kenal gitu kan. Sudah 3 tahun, sudah 3 tahun masa hanya kenal di layar seperti ini, nggak pernah jumpa. Kalau ada waktu yang di Rohil, sempatkanlah kapan-kapan kita berkumpul ke pondok kita di sini Daras Wajah. Kapanpun mau datang silakan, pas ada, atau bisa nanti di grup dikoordinir, kapan kita jumpa di pondok atau di luar pondok, gimana bagusnya lah kita bertemu, kita bicarakan ke depannya bagusnya seperti apa. Nah, ya seperti itu kira-kira ya Bang Erik, Bang Irmanto. Bang Erik di Bagan ya? Bagan Api ya? Nah, di Bagan Api, Bagan Api banyak banyak kiai di sana. Ya. Ya mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan membawa kemanfaatan bagi kita semuanya. Dijadikan ilmu yang telah kita pelajari, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Kita cukupkan dengan baca tahlil 1 kali, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Amin wa fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad An yang telah menyampaikan materi pada malam ini, dan terima kasih kepada para admin yang sudah bergabung, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berhadir pada malam ini. Tetap semangat dan istiqomah sampai khatam kitab Nur Ad-Duja.
Barakallahu fikum. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.